Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la'immatil bayamin wa ashabihil muntajabin amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal menghitung jam kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Namun, apakah kita mungkin akan mendapatkan curahan keberkahan, ampunan, dan rahmat Allah pada bulan suci Ramadan apabila kita tidak menyiapkan diri kita? Apabila kita tidak menyiapkan mental kita, apabila kita tidak menyiapkan spiritual kita. Ibaratnya ketika kita ingin memasuki sebuah rumah yang bersih, yang suci, apa mungkin bisa memasuki rumah tersebut dalam keadaan pakaian kotor? Apa mungkin bisa memasuki rumah tersebut dengan memakai dalam keadaan badan kotor? Tentu tidak mungkin bisa. Apabila ingin memasuki rumah bersih dan rumah suci tersebut, maka kita harus dalam keadaan bersih dan dalam keadaan suci. Kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Kita ingin memasuki yang bulan penuh dengan curahan kasih sayang Allah, yang penuh hidangan dan pancaran ilahi. Ibaratnya pada bulan suci Ramadan, Allah menurunkan curahan hujan yang sangat deras. Akan tetapi curahan hujan berupa rahmat, curahan hujan berupa ampunan, curahan hujan berupa keberkahan. Ibaratnya seseorang yang ketika ingin menadah air hujan, Allah memberikan air hujan kepada seluruh manusia, akan tetapi tidak setiap manusia akan mendapatkan curahan hujan tersebut. Tergantung manusia itu memiliki dan menyediakan tempat seperti apa. Seseorang bisa mendapatkan curahan hujan mungkin hanya seukuran ember, seseorang mungkin hanya seukuran gelas, seseorang mungkin bisa mendapatkan ukuran yang lebih besar, bak yang besar. Itu tergantung bagaimana dia mempersiapkan tempat dan wadah agar mendapatkan air hujan, curahan hujan dari Allah yang berikan sama rata kepada manusia. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Allah menurunkan curahan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada manusia, kepada umat Islam. Akan tetapi apakah sama semuanya bisa mendapatkan curahan yang sama? Curahan kasih sayang Allah, curahan ampunan Allah? Tidak mungkin sama. Tergantung kita bagaimana mempersiapkan tempat untuk mendapatkan curahan maghfirah, curahan kasih sayang dan curahan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan kenapa bahwa setiap orang ketika keluar di bulan suci Ramadan, dia tidak akan keluar dalam keadaan sama. Tergantung dia saat memasuki bulan suci Ramadan bagaimana dia mempersiapkan wadah dan tempat sehingga dia mampu mendapatkan semua pancaran ilahi yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, dan kemudian keluar dalam keadaan di bulan suci Ramadan, dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dia mendapatkan semua curahan dan hidangan ilahi yang Allah berikan di bulan suci Ramadan tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka syahra Ramadan falam yukfar lahu fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang dia mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syakiya man hurima ghufranallah fi hadha syahril adim. Inna syakya, sesungguhnya kecelakaan, kesengsaraan adalah man hurima, bagi seseorang yang diharamkan ghufranallah, ampunan Allah fi hadha syahril adim, di bulan suci yang agung ini. Dan dalam satu riwayat lagi Rasulullah bersabda, man lam yughfar lahu fi syahri Ramadan lam yughfar lahu illa mithlih qabili illa yashhadu arafahu. Barang siapa yang dia tidak diampuni di bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan diampuni di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang kecuali dia hadir di padang Arafah. Para sahabat yang dirahmati Allah, ini semua 3 hadis ini semua yang menyatakan bahwa barang siapa yang dia mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah.
Sesungguhnya kesengsaraan, sesungguhnya kecelakaan adalah apa? Bagi seseorang yang diharamkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Dan barang siapa yang dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka dia di Ramadan yang tahunnya akan datang dia tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dia hadir di padang Arafah. Ini artinya apa? Bahwa kita bisa mendapatkan ghufran, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan keluar di bulan Ramadan dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Berarti apa? Sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah mempersiapkan sehingga apa? Puasa kita dan menjadi puasa yang zahir dan batin. Bukan hanya sekedar puasa yang zahir dan menahan lapar dan minum saja. Akan tetapi kita melakukan puasa secara sempurna. Kita melakukan puasa yaitu puasa zahir dan puasa batin. Yaitu apa? Dengan mempersiapkan dari sebelumnya. Minimal 1 hari sebelum bulan puasa ini. Para sahabat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika kita sekarang sudah mendekati, ibaratnya mungkin jam per jam untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Artinya kita sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan spiritual kita, mental kita, jasmani kita, rohani kita untuk memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah apa? Kita kembali mempelajari dan mengetahui apa syarat-syarat daripada puasa secara hukum fikih. Hukum fikih berbicara tentang puasa zahir. Karena apa? Karena kita mengetahui secara zahir apa yang harus kita tinggalkan saat berpuasa. Apa yang dimakruhkan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan apa yang sebaiknya atau yang dilakukan atau sunnah bagi orang yang berpuasa. Itu adalah apa? Hal-hal yang zahir, yang kelihatan, yang bisa dirasakan oleh indera kita bahwa misalkan tidak makan, tidak minum. Itu apa? Syarat-syarat sah daripada puasa secara zahir. Kemudian apa? Kita pun secara batin harus mempersiapkan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat diri kita. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap memasuki bulan suci yang suci ini dengan apa? Melihat diri kita, hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bagaimana? Bagaimana apa kita sudah mempersiapkan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, puasa, tadarus dan lain sebagainya? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Meningkatkan spiritual kita, meningkatkan ruhani kita, tingkatan keimanan kita menjadi lebih tinggi lagi, atau begitu-begitu saja? Kita apa? Secara batin, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, harus kita juga persiapkan. Karena tidak mungkin instan tiba-tiba kita menjadi seseorang yang sangat apa? Dekat dengan Allah, seseorang yang sangat menyenangi, berkencan dengan Allah, menyenangi, bermunajat dengan Allah jika sebelumnya tidak dipersiapkan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Begitu juga apa? Hubungan kita, bagaimana secara zahir hubungan kita dengan apa? Hablum minanas, dengan manusia. Dengan siapa? Pertama dengan diri kita sendiri, kemudian dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga. Bagaimana? Apakah ada yang mengganjal? Apakah ada sesuatu yang akan menghalangi kita? Sehingga apa? Mengurangi kesiapan kita untuk mendapatkan curahan ampunan, curahan keberkahan, curahan rahmat pada bulan suci Ramadan. Itu juga harus kita persiapkan. Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, labbaik ya Ramadan, aku siap datang, aku siap menantimu, aku siap menyambutmu wahai bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang suci. Maka artinya apa? Artinya kita apa? Sudah mempersiapkan diri secara lahir dan batin, secara zahir dan batin, spiritual kita, mental kita, jasmani kita, rohani kita siap untuk melakukan ibadah yang penuh keberkahan ini, yaitu ibadah suci Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, yang mungkin tinggal beberapa jam lagi atau mungkin 1 hari kita menunggu keputusan dari Dewan Isbat nanti, akan tetapi apa? Gunakan waktu ini untuk memperbaiki ruh kita, untuk mempersiapkan ruh dan jasmani kita. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan wadah, agar kita bisa mempersiapkan bejana, tempat, kapasitas yang besar. Sehingga apa? Semua curahan, hidangan Allah, semua curahan, ampunan Allah, semua curahan keberkahan Allah, semua curahan rahmat Allah
kita bisa mendapatkannya dengan sempurna. Kita bukan hanya saja nanti puasa secara zahir, akan tetapi kita juga puasa secara batin. Kita akan keluar nanti karena apa? Karena kita saat di pintu masuk sudah siap, sudah memiliki kesiapan, sehingga bisa saat di rumah ataupun di bulan suci Ramadan tersebut bisa mendapatkan dan menjalankan dengan sempurna. Para sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita persiapkan diri, persiapkan mental kita, persiapkan spiritual kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan masyarakat yang mungkin kita memiliki kesalahan. Untuk apa? Supaya wadah, supaya tempat kita menjadi besar, menjadi lebar, menjadi luas, dan kita bisa mendapatkan curahan ilahi, pancaran ilahi yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Demikian untuk pertemuan ini. Semoga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi setelah mempelajari hukum-hukum puasa secara fikih, secara zahir. Persiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan secara batin. Ruh kita puasa, batin kita puasa, jasmani kita puasa, ruh dan batin akan melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.